Hai Besti, gimana nih kabarnya? Pastinya happy dan sehat semua ya? Oke, bertemu lagi di Celebrity Fresh yang siap menyajikan informasi selebriti terpanas dan teraktual hari ini. Kira-kira ada siapa aja ya yang lagi ramai dibahas? Langsung saja, ini dia. Besti, baru-baru ini Jeffrey Nicole berhasil bikin jantung publik siksek shock. Bukan karena adegan dia main film atau series, tapi karena diam-diam ia menggandeng Zahwa Masaid di nikahan Ella Rumi dan Siva Haju. Tak main-main, keduanya tampil romantis nih Besti. Dalam video yang beredar luas di media sosial, Jeffrey Nicole nampaknya tak mau lepaskan genggamannya dari Zahwa. Lantas, benarkah lewat momen ini, Jeffrey Nicole mau mengatakan bahwa ia dan Zahwa sudah resmi berpacaran? Besti masih ingatkan dengan konten kreator asal Korea Selatan Daehoon? Nama dia belakangan ramai diperbincangkan karena disebut-sebut sebagai korban perselingkuhan istrinya sendiri, Julia Prastini atau yang akrab disapa Jule. Setelah mendapatkan sanksi sosial dari publik atas dugaan perselingkuhannya dengan Safri Ramadan, kini publik kembali mencibir Jule di Besti. Semua berawal ketika Daehoon yang terlihat sudah tak bisa membendung amarahnya curhat di media sosial soal kelakuan Safri, pria yang kini jadi kekasih mantan istrinya. Dalam unggahannya tersebut, Daehoon secara terang-terangan mengaku muak melihat Safri dan Jule yang menjadikan ketiga buah hatinya sebagai bahan candaan dan dibagikan ke media sosial. Menurut Daehoon, hal ini sangat merusak dan merendahkan harkat martabatnya sebagai ayah. Saking tak kuasa menahan emosinya, Daehoon dengan tegas mengatakan agar Safri dan Jule menghentikan tingkah konyol mereka di media sosial. Jika tidak, Daehoon tak segan-segan akan membongkar kelakuan mantan istrinya di masa lalu dan menutup akses untuk bertemu anak-anak mereka. Bukan berniat merusak citra sang mantan istri di mata publik, melainkan salah satu cara yang ia yakini bisa menyelamatkan mental dan jejak digital masa depan ketiga buah hatinya. Selanjutnya informasi yang lagi happening banget ada Erin, mantan istri Andre Taulany yang dikabarkan melakukan tindak kekerasan dan penganiayaan kepada asisten rumah tangga di rumahnya. Benarkah kabar tersebut? Dan kira-kira kabar ini sudah sampai ke telinga Andre Taulany atau belum nih Besti? Daripada penasaran, langsung saja ini dia informasinya. Besti, jagat maya mendadak digemparkan oleh kabar Erin yang diduga menganiaya asisten rumah tangganya. Kabar ini bermula ketika seorang netizen meminta bantuan publik untuk memviralkan penganiayaan yang dilakukan majikan kepada seorang asisten rumah tangga alias ART. Lebih lanjut dalam keterangan unggahan, netizen tersebut tak hanya mengungkapkan bahwa sang ART tak hanya dianiaya, melainkan haknya berupa gaji dan ponsel milik sang terduga korban dirusak oleh Erin. Makin memanas ketika dalam keterangan lain, netizen tersebut mengatakan bahwa kejadian ini bukan hanya isapan jempol semata. Pihak terduga korban telah membuat laporan ke Polres Metro Jakarta Selatan. Dan hal ini pun sudah dikonfirmasi langsung oleh pihak kepolisian. Namun sayang, hal ini belum bisa ditindaklanjuti karena ada hal lain yang lebih prioritas. Sontak saja kabar ini memicu perdebatan dalam ruang publik. Sedikit netizen yang menilai bahwa Erin memang dari dulu sudah dikenal sebagai sosok yang sombong dan kasar. Terlebih ketika isi gugatan cerai Andre Taulany beberapa waktu lalu bocor ke publik, di mana dalam gugatan tersebut berbunyi Erin suka kasar ke ART dan juga orang tua Andre Taulany. Data sedikit juga dari mereka yang menduga bahwa Andre Taulany kekeh menceraikan Erin karena sikap kasarnya tersebut. Mengingat Andre Taulany tak menyerah untuk menggugat cerai Erin meski sudah 3 kali gugatan dinyatakan tidak sah atau gugur. Ternyata di Besti, kabar tersebut bukan hanya isapan jempol semata. Menurut keterangan Humas Polres Metro Jakarta Selatan AKP Joko Adi, pihaknya telah menerima laporan dari seorang wanita berinisial RWD yang diduga menjadi korban kekerasan di rumah Erin.
Pihak kepolisian juga menegaskan bahwa dalam hal ini nama Erin terseret dalam laporan tersebut. Tak main-main, dalam keterangan yang berhasil dikumpulkan kepolisian, Erin diduga melakukan penganiayaan kepada RWD yang disebut-sebut sebagai asisten rumah tangga di rumah Erin. Bahwa benar telah datang ke SPKT Polres Metro Jakarta Selatan seorang perempuan yang berinisial H, yang menurut pengakuannya mengalami kekerasan fisik. Kemudian diterima dan dibuat dalam laporan polisi nomor laporan polisi 1680/4 Romawi 2026 Polres Metro Jakarta Selatan tanggal 29 April 2026. Dan dalam laporan polisi tersebut sebagai terlapor adalah seorang perempuan berinisial RWT. Perkara yang dilaporkan tersebut diduga penganiayaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 466 KUHP Undang-Undang RI nomor 1 tahun 2023. Kejadiannya terjadi di hari Selasa tanggal 28 April 2026 jam 15.00 WIB di Jalan Bunga Mayang 8, Bintaro, Jakarta Selatan. Tak hanya pihak kepolisian, Ketua RW setempat di kediaman Erin juga membenarkan bahwa pihaknya telah menerima laporan dari pihak berwajib terdekat bahwa telah terjadi keributan di rumah Erin. Dan yang paling mengejutkan lagi di BSD, Ketua RW rumah Erin menegaskan bahwa kejadian ini bukanlah yang pertama kali, melainkan sebelumnya juga telah terjadi kejadian yang serupa. Namun tak sempat mencuat ke publik, Erin langsung menyelesaikan secara kekeluargaan. Kalau semalam kejadian kita semalam, nah baru tadi sore sekitar pada asar ya pada jam 3 itu, ya, Pak Babinsa kontak saya seperti itu. Kalau yang Bapak dengar kalau kejadian kayak sekarang ini udah berkali-kali apa baru ini Pak? Ya kalau yang saya dengar dulu pernah tahun lalu ya, tapi itu kondisi. Nah ini yang mungkin yang kedua kali ya. Ya harus betul-betul dimensialisasi kekeluargaan lah. Sangat membantah dan saya akan melaporkan balik pihak yang memfitnah saya melaporkan saya. Saya akan dengan sangat percaya diri karena saya tidak melakukan apapun. Jadi saya akan menindaklanjuti karena memang pembantunya itu bermasalah dan yayasannya ini tidak tahu apa-apa sebenarnya dan menuduh saya dan akhirnya dia bikin laporan dan akan saya kontur. Jadi saya sudah mengetahui apa yang dilaporkan oleh penyalurnya itu dan saya punya bukti-bukti semuanya. Jadi malam ini saya akan melaporkan balik atas pencemaran nama baik yang dituduhkan kepada saya karena semua bukti-bukti yang udah dituduhkan oleh pihak mereka itu saya akan laporkan balik lah karena kan ini pencemaran nama baik. Jadi biarkanlah semua proses ini dijalankan oleh kepolisian, pihak yang berwajib untuk prosedur semuanya. Di tengah perkara ini sudah ditangani pihak kepolisian, ternyata kabar tersebut telah sampai ke telinga Andre Taulani. Menanggapi permasalahan yang sedang menimpa mantan istrinya itu, Andre Taulani tak ingin banyak berkomentar. Namun satu yang pasti dari pernyataannya, publik jadi tahu jika selama ini Andre Taulani yang membayar upah ART melalui Erin. Lantas kemana uang tersebut dialihkan Erin? Kenapa ART yang mengadu dianiaya itu berani mengeluarkan pernyataan gaji tidak dibayarkan? Karena saya nggak tahu dan saya juga memang sudah nggak dengar kabar berita, saya nggak bisa komentar apa-apa. Nggak tahu, saya nggak tahu karena kan saya udah nggak di rumah bersama mereka karena udah masing-masing itu saya nggak tahu. Kalau ART memang saya yang bayar, tapi kan saya transfer ke beliau. Nanti beliau yang menyampaikan ke masing-masing ART. Ya mudah-mudahan bisa cepat selesai dengan baik. Lantas bagaimana nasib Erin ke depannya? Akankah kali ini ia berhasil mempertanggungjawabkan perbuatannya di hadapan meja persidangan? Oke, stay tune terus di Celebrity Fresh, karena setelah ini masih ada informasi seru lainnya. So, tetap di Celebrity Fresh.